Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Fadila dari Universitas Nuri Damsa, Prodi Teknik Informatika kelas 3A, dengan NIM 2311-2010. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal latihan persamaan non-linear. Adapun soalnya itu, selesaikan persamaan X tambah eksponen X sama dengan 0 dengan range X sama dengan minus 1 hingga 0 yang dibagi menjadi 10 bagian. Penyelesaian definisi fungsi fx. Fx sama dengan X tambah eksponen X. Range X sama dengan minus 1 hingga 0. Maka batas bawahnya adalah minus 1, batas atasnya adalah 0. Dan untuk pembagian area ini kita ambil dari soal yang ini, yang dibagi menjadi 10 bagian. Jadi pembagian areanya itu adalah 10. Dan untuk step H, untuk mendapatkan nilai step H, ini kita membutuhkan rumus. Adapun rumusnya itu batas atas ini dikurang dengan batas bawah, lalu dibagi dengan pembagian area. Ini rumusnya. C6 dikurang C5 dibagi C7. Lalu kalian enter aja. Nah, lanjut kita ke kolom X. Untuk di kolom X ini, untuk mendapatkan hasil atau nilai seperti ini, minus 1,000, kita juga membutuhkan rumus. Adapun rumusnya itu, kalian masukkan C5 atau batas bawah ini, kalian klik yang C5 ini. Kalian lock atau kunci dengan cara tekan F4. Baru kalian tambah I. Ini yang 0, A11. Lalu kalian kali dengan step H. Step H yang C8 nih. Kalian lock juga, kasih F4 untuk yang C8-nya. Lalu kalian enter. Nah, nilainya udah muncul. Untuk seterusnya ke bawah ini kalian tinggal tarik aja sampai ke bawah, sampai ke urutan ke-10. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke kolom Y. Untuk kolom Y ini kita bakalan masukkan rumus eksponen. Untuk mendapatkan eksponennya itu kita klik ini. Kalian ketik sama dengan B11 ya, B11 ini yang nilainya itu minus 1,00, lalu tambah kalian ketik XP atau eksponen, buka kurung B11 lagi, kalian tekan B11 ini lagi, lalu tutup kurung. Nah, nilainya bakal muncul yaitu minus 0,632. Sama seperti yang di sebelah tadi, kalian tinggal tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Nilainya bakalan terurut sendiri. Lanjut ke kolom fx. Untuk kolom fx ini kita bisa mendapatkan nilainya ini dari eksponen nih. Eksponen sesudah dan sebelumnya itu dikali. Contohnya seperti ini di dalam rumusnya. C11 dikali dengan C12 yang di bawahnya ini. Nah, lalu kalian enter. Ini dia hasilnya, yaitu 0,312. Sama seperti yang di sebelah juga lagi tadi, tinggal kalian tarik aja sampai ke bawah. Tapi untuk kolom fx ini cukup sampai 9 saja, karena untuk perkaliannya pas di 9 sama 10 untuk yang kolom terakhir nih. Nah, lalu kalian enter. Baiklah, lanjut kita untuk membuat grafiknya itu kalian ke insert. Habis ke insert, kalian buka nih chart yang nomor 4 nih. Nah, ketika sudah muncul blank putihnya seperti ini, kalian klik select data. Kalian blok kolom Y ini dari atas sampai ke bawah sini. Nah, lalu kalian ke edit. Kalian blok kolom X-nya lagi dari atas ke bawah juga. Nah, jika hasilnya itu
00 seperti ini, sebelum itu kalian tekan OK dulu. Jika hasilnya 00101 seperti ini, kalian tekan add lalu cancel. Nah, ya sudah berubah seperti semula kan. Lalu kalian OK aja. Sip. Sudah tuh kalian ke ini, tekan garis nih, klik kanan, add data label. Nah, di sini kita lihat yang nilainya mendekati 0 tuh apa aja. Yang mendekati 0 itu adalah minus 0,051. Nah, kalau sudah nih kalian tekan aja, tekan sekali ke home, kasih warna titiknya, kasih warna supaya tahu bahwa yang nilai yang mendekati 0 itu adalah minus 0,051. Nah, seperti ini jadinya cat, nah, grafiknya. Dan untuk di kolom ini kita kasih tanda juga, kasih warna, kasih background warna juga. Nah, lalu kita lihat eksponen dari minus 0,005 ini apa aja. Nah, eksponen dari minus 0,051 ini itu ada C15 dan C16 ya. Nah, untuk dua ini kita bandingin yang paling kecil tuh yang mana? Apakah minus 0,051 atau 0,107? Untuk yang paling kecil sini kita lihat itu adalah minus 0,051 dibandingkan dengan 0,107. Minus 0,051 itu lebih kecil, walaupun dia positif, ataupun yang 0,107 ini negatif. Yang lebih kecil tetap min 0,051. Kalau seperti itu kita tandai lagi backgroundnya. Nah, seperti ini. Oh ya, karena kolom Y ini yang paling mendekati nolnya itu adalah minus 0,051, jadi efek fx nya itu adalah 4, dan nilai dari 4 ini x nya adalah minus 0,600. Kalian kasih background warna juga untuk keempat-empatnya ini seperti ini juga ubah. Nah, seperti ini kalian kasih tanda untuk nilai x dari fx 4 nya. Nah, jadi penjelasan kesimpulannya yaitu karena nilai fx 4 ini lebih kecil dari fx 5, yaitu 0, minus 0,051 dibandingkan dengan 0,107 yang lebih kecil adalah minus 0,051, maka nilai fx nya yang terpilih adalah nilai fx 4 dengan nilai minus 0,051, maka nilai x nya adalah minus 0,600 untuk yang fx 4 nilainya. Lanjut kita ke sheet 2. Untuk sheet 2 ini di sini dimintanya di soalnya itu adalah dibagi menjadi 15 bagian, bukan 10 lagi yang seperti yang di awal. Oleh karena itu, pembagian areanya kita ubah menjadi 15. Untuk batas atas dan batas bawahnya ini tidak perlu diubah karena masih sama dengan yang diminta yang pertama kali tadi. Jadi yang hanya diubah itu adalah pembagian areanya menjadi angka 15 atau nilai 15. Dan untuk kalau step hanya ini bakalan ngikut berubah karena rumusnya masih sama. Itu C6 dikurang dengan C5 lalu dibagi C7. Yang maksudnya itu batas atas dikurang dengan batas bawah lalu dibagi dengan pembagian area. Lalu untuk kolomnya ini kita tambah menjadi 15 ya. Karena sesuai dengan yang diminta di soal, yaitu 15 bagian. Dan untuk nilai yang hampir mendekati 0 yaitu ada minus 0,003 untuk di sheet 2.
dan menjadi fx-nya itu adalah 6 dengan nilai x minus 0,600. Dan untuk grafiknya ini seperti ini grafiknya. Jadi kesimpulannya untuk C2 itu karena nilai fx6 lebih kecil dari fx7, yaitu 0 minus 0,51 dibandingkan dengan 0,053, yang lebih kecil itu adalah minus 0,051. Walaupun minus 0,051 ini diubah menjadi positif, dia bakalan tetap lebih kecil. 0,051 ini bakalan tetap lebih kecil dibandingkan dengan 0,053. Dan sama juga kalau 0,053 ini diubah ke minus atau negatif, dia bakalan tetap yang paling besar. Oleh karena itu, nilai fx yang terpilih adalah nilai fx6 dengan nilai minus 0,051, maka nilai x-nya itu adalah minus 0,600 atau 600. Lanjut ke C3. Untuk C3 ini sama juga dengan soal yang kedua, yang hanya diubah itu adalah bagian yang diubah menjadi 20 bagian. Kalau untuk batas atas dan batas bawahnya ini masih sama. Yang diubah itu hanya pembagian areanya saja menjadi 20. Sama seperti di C2, step hanya bakalan tetap berubah karena pembagian areanya juga berubah. Tapi untuk rumusnya pasti tetap sama, yaitu dengan C6 dikurang C5 lalu dibagi C7, atau batas atas dikurang batas bawah dan dibagi dengan pembagian area, maka nilainya ada 0,050. Dan untuk kolomnya itu ditambah lagi 5 menjadi 20 kolom seperti ini, karena sesuai soal yang diminta adalah yang bakalan dibagi menjadi 20 bagian. Jadi kolom yang dipesan di sini atau dibikin adalah 20. Di sini nilai yang hampir mendekati 0 itu adalah minus 0,001. Dan untuk eksponennya itu ada minus 0,051 dan 0,027. Nah, di antara dua ini kita bandingin. Yang paling kecil itu adalah 0,027. Nah, walaupun minus 0,051 ini diubah ke positif atau 0,027 ini diubah ke negatif, 0,027 ini bakalan tetap yang menjadi paling terkecil dibandingkan dengan minus 0,051 ini. Oleh karena itu, fx-nya adalah 9 dengan nilai x itu minus 0,550. Dan untuk grafiknya itu ini seperti ini. Dan jadi kesimpulan dari C3 ini itu karena nilai fx9 lebih kecil dari fx8, yaitu 0,027 dibandingkan dengan 0,051, maka nilai fx yang paling kecil adalah atau yang terpilih adalah fx9 dengan nilai 0,027, maka nilai x-nya adalah minus 0,550, yaitu fx9 ini. Jadi kesimpulannya itu untuk kolom n atau n10 ini, untuk nilai x-nya itu adalah minus 0,6 dan fx atau y-nya itu adalah minus 0,005. Untuk sedangkan yang 15 ini adalah minus 0,6 sama dengan yang 10 untuk nilai x-nya. Tetapi untuk fx-nya atau y-nya itu dia bernilai minus 0,003. Dan untuk yang n20 ini, kolom 20, nilai x-nya itu adalah minus 0,55. Sedangkan untuk fx-nya atau y-nya itu adalah minus 0,001. Baiklah, cukup penyampaian atau penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.